Hai, selamat pagi saya ucapkan kepada siswa-siswi kami di SMK Negeri 2 Mandrehe Barat. Saya Simenarwati Zaluhu, Sarjana Teologia, akan bertemu dengan siswa-siswi selama 1 semester ke depan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Baiklah siswa-siswi, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, Ibu mengharapkan kepada seluruh siswa-siswi untuk berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan yang telah kita terima hingga sampai pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar bab 1 dengan tema bertumbuh dan semakin berhikmat. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari sesuai dengan tema ini. Yang pertama, pemahaman tentang remaja. Remaja adalah salah satu tahap perkembangan seseorang di mana ia beralih dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Dan masa remaja ditandai dengan beberapa ciri-ciri. Yang pertama, di fase awal seorang remaja, ia akan mengalami ketidakstabilan keadaan perasaan dan emosi. Pada saat ini, seorang remaja sering sekali menghadapi berbagai topan di dalam perasaan dan emosinya. Yang kedua, remaja akan mendapatkan status yang membingungkan, di mana pada saat ini remaja sering sekali dianggap sebagai kanak-kanak oleh orang tuanya. Namun di sisi lain, ketika remaja bertingkah seperti kanak-kanak, orang tua akan menegur mereka. Dan yang berikutnya yang menjadi ciri khasnya adalah remaja akan merasakan berbagai macam masalah dihadapi di fase awal menjadi seorang remaja. Dan yang menjadi ciri khas daripada fase akhir daripada seorang remaja, yaitu stabilitas mulai timbul dan meningkat. Citra diri, cara pandang juga mulai lebih realistis. Mereka menghadapi masalah dengan lebih matang dan memiliki perasaan yang lebih tenang. Hal yang kedua yang kita pelajari pada hari ini yaitu kedewasaan yang benar. Siswa-siswi, menjadi dewasa merupakan sebuah pilihan. Seseorang dikatakan dewasa tidak tergantung dari umur yang dia miliki atau besar tubuh yang ia miliki. Seseorang yang dewasa adalah seseorang yang menjadi lebih mampu memahami dan memperhitungkan dampak dari segala apa yang diperbuatnya, yaitu apakah itu berdampak baik atau berdampak buruk terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain atau terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Itulah yang dimaksud dengan kedewasaan yang benar. Hal yang ketiga yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu ciri-ciri kematangan emosional yang benar. Salah satu cara yang paling gampang untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi seseorang biasanya bisa dilihat melalui bahasa tubuhnya, mimik, atau suara yang dia miliki, atau intonasi suaranya. Nah, ada beberapa ciri kematangan emosional seseorang. Yang pertama yaitu keberanian bertanggung jawab. Siswa-siswi, banyak orang yang berani berbuat namun tidak berani bertanggung jawab. Keberanian untuk bertanggung jawab merupakan ciri kematangan emosional seseorang. Dan ciri yang kedua adalah kejujuran. Dan ciri yang ketiga adalah hidup yang terarah kepada orang lain. Artinya, seseorang yang sudah matang secara emosional tidak akan berfokus kepada dirinya sendiri. Seseorang ini tidak memiliki keegoisan, tetapi ia mampu untuk menjadikan dirinya sebagai berkat, untuk menjadikan dirinya sebagai bagian yang bisa diharapkan oleh orang lain. Dan ciri yang kelima yaitu hidup berhikmat. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dan Amsal pasal 2 ayat 6, saya baca saja di Amsal pasal 2 ayat 6, di sana dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Siswa-siswi, berhikmat tidak sama dengan pandai.
Banyak orang pandai tetapi tidak memiliki hikmat. Mengapa demikian? Karena hikmat tidak dipelajari di sekolah-sekolah atau di kursus-kursus tertentu. Tetapi hikmat adalah datang daripada Tuhan. Dalam Amsal pasal 2 ayat 6 yang mengatakan, mengingatkan kepada kita bahwa hikmat berasal dari Tuhan. Kita akan memiliki hikmat bila kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat, siswa-siswi diarahkan dan diajak untuk memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat dan mendatangkan sukacita bagi orang banyak dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya semua apa yang dipelajari pada hari ini bisa ditanamkan di dalam hati dan bisa menjadi berkat dalam kehidupan siswa-siswi sekalian. Salam.